Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 11 ayat 4b sampai 15. Sekali peristiwa dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali mana. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Musa mendengar keluh kesah bangsa itu, sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandangan-Mu? Mengapa Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Mengapa Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu? Bimbinglah dia ke tanah yang kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandangan-Mu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bagikan apa yang kita miliki. Pada akhir bulan April tahun 2023, seorang pastor mengadakan ziarah ke Lourdes selama 5 hari bersama 250 anak muda Keuskupan Agung Borges. Hadir juga beberapa imam, suster dan juga Uskup Agung Borges, Monsinyur Borges Jerome Beau, sebagai pendamping dalam kegiatan penuh sukacita itu. Monsinyur Jerome pada kesempatan-kesempatan misa harian membakar semangat iman kaum muda untuk keluar dari diri mereka sendiri. Dalam beberapa bulan lagi, Anda semua akan menerima sakramen Krisma. Itu berarti Anda akan menjadi dewasa secara iman. Dengan menerima sakramen itu, Anda diharapkan semakin mampu memberikan kesaksian hidup iman dimanapun Anda berada. Talenta-talenta yang Anda miliki diharapkan dipakai untuk pelayanan gereja. Ada yang bisa bermain musik, ada yang pintar merangkai bunga untuk dekorasi gereja,
ada yang diminta untuk membaca doa umat dalam misa, dan lain-lain. Berikan yang terbaik yang Anda miliki itu bagi Tuhan dan bagi kehidupan gereja yang semakin dinamis. Demikian pesan Bapak Uskup pada misa penutup sebelum mereka semua kembali ke Keuskupan Agung Borges. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar Yesus yang tahu rasa lapar orang-orang yang mengikutinya. Dia merasa kasihan kepada mereka. Menarik sekali bahwa untuk memberi makan kepada mereka, Dia tidak bertindak sendirian. Dia meminta para rasul untuk mengurus mereka. Di tengah situasi demikian, mereka tidak punya apa-apa. Akhirnya, mereka menemukan 5 roti dan 2 ikan yang tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan untuk memberi makan semua orang ini. Namun Yesus yang penuh kuasa bertindak berdasarkan sedikit yang tidak seberapa yang dibagikan dan ditawarkan. Dia mengambil roti dan ikan, Ia menengadah ke langit, memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada para murid-Nya. Tindakannya sama dengan yang kita temukan dalam narasi institusi Ekaristi dan yang kita ulangi di setiap perayaan Ekaristi. Mujizat ini memiliki karakteristik yang sama dengan Ekaristi, yaitu mujizat ini terjadi di dalam sebuah komunitas dan yang merupakan transformasi dari elemen-elemen yang rendah hati menjadi sesuatu yang membahagiakan kita. Mujizat ini juga merupakan tanda dari karunia-karunia Allah yang berlimpah bagi umat manusia. Saudara-saudariku terkasih, kita dapat berhenti pada aspek mujizat dari ayat ini dan menganggapnya luar biasa, tetapi Yesus memberi kita pelajaran yang sungguh berharga. Berikanlah kepadanya apa yang sedikit yang kita miliki, dan Dia akan melakukan hal-hal yang besar dengan itu. Inilah inti dari kehidupan bersama Yesus. Yesus tidak ingin melakukan segala sesuatu sendirian. Dia tidak menunggu sampai kita memiliki segalanya untuk memulai sesuatu. Hal ini berlaku untuk hal materi, tetapi juga berlaku untuk kapasitas kita dalam menghadapi misi yang Dia percayakan kepada kita. Berpartisipasi dalam misi gereja seringkali berada di luar kemampuan kita, dan jika kita melihat kemampuan manusiawi kita yang sederhana, kita seringkali merasa bahwa kita tidak mampu. Dan memang benar, karena bukan pada diri kita sendiri, kita harus menaruh kepercayaan kita, tetapi pada Yesus. Tidak ada kata terlambat untuk mengubah hidup kita agar menjadi lebih baik. Kita tidak perlu mengambil langkah besar untuk mengubah hidup kita. Berpartisipasi dalam hal-hal kecil dalam kehidupan menggereja dapat membuat perbedaan yang berarti bagi kehidupan kita, keluarga,
dan komunitas gereja dimanapun kita berada. Semoga demikian. Amin.